warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Praman Aksa. Dan saya Budiman. Di sini kami dari kelompok 12 akan melakukan wawancara tentang Revitalisasi regulasi entrepreneurship dalam persaingan dunia, APTA dan APEC. Di sini kami memiliki dua narasumber, yaitu Meirina sebagai Ketua Senat Mahasiswa Akpol YPB Majalengka dan Pak Ade Surya sebagai Wakil Direktur. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya berikut ini. Langsung saja, bagaimana sih pandangannya tentang entrepreneur? Entrepreneur menurut saya itu juga seseorang yang memiliki wawasan luas tentang bisnis, memiliki sifat yang bisa mengembangkan suatu kreativitas atau ide-ide dan menyalurkannya lewat bisnis. Menurut Ori nih, negara yang wirausahanya sudah maju itu yang seperti apa? Negara yang sudah maju wirausahanya itu memiliki wirausaha yang berkualitas bagus, produknya bagus, banyak peminatnya, dan mungkin dapat mencapai target tertentu. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai wirausaha atau entrepreneurship ya. Saat ini di negara kita tuh wirausahanya sudah maju berkembang atau malah mundur? Kalau menurut saya sendiri, wirausaha yang ada di Indonesia itu berkembang tapi belum maju. Mungkin dari sekian banyak kualitas atau produk dan sebagainya, mungkin banyak sisi positif dan negatif, bahkan dampak positif dan negatif terhadap negara kita sendiri. Nah, kan di situ ada dampak negatif sama positifnya ya. Menurut Orin itu seperti apa sih dampak negatif sama positifnya itu? Mungkin dari dampak positif tersebut, dan negara kita itu bisa memperkenalkan produknya ke luar negeri dan bisa dikenal oleh banyak negara. Mungkin bisa jadi kita akan menjadi negara berkembang dan berkembang dari segi wirausaha atau bisnis. Namun di sisi lain, mungkin dari sisi negatifnya, terlalu banyak investasi yang masuk akan mendominasi produknya ada di Indonesia sendiri. Baik, kita lanjutkan wawancara yang selanjutnya bersama Bapak Ade. Bagaimana Pak pandangan Bapak terhadap APTA dan APEC yang sudah diberlakukan saat ini di negara kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pertanyaan tadi sama APTA dan APEC. Jadi kalau berbicara dua istilah ini, tentu Bapak teringat masa lalu zaman Bapak masih kuliah sebenarnya. Sekalipun memang pada kenyataan dalam hal implementasinya hari ini Bapak baru rasa. Karena dunia dulu kan, maksud itu Bapak saat kita waktu kuliah itu mengenal istilah APEC. APTA itu kan masih dalam tataran konsep, dan kemudian pelaksanaannya kan di kemudian hari di tahun-tahun sekarang ini, terutama di APEC ini kan dari 2020. Nah, menyoal kembali masalah APEC dan APTA, kalau dalam konteks ke-Indonesiaan, paling tidak ada dua pendekatan yang bisa Bapak tawarkan. Pertama, pendekatan ekonomi makro, karena dua-duanya ini kan berbicara tentang konsep ekonomi ya, dalam pengertian perdagangan bebas untuk wilayah Asia ya, Asia dan juga Asia Pasifik tentu kalau APEC. Nah, jadi dalam konteks ke-Indonesiaan, Bapak melihat dari dua sudut pandang yang tentu ini sangat berbeda. Pertama, dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro. Ekonomi mikro dalam pengertian skala kecil. Dalam hal ini, dampak yang bisa dirasakan ketika APTA dan APEC diberlakukan, maka yang terjadi adalah bukan soal negara bisa berkembang saja, tapi dalam hal ekonomi mikronya, yang Bapak maksud ekonomi mikro itu ekonomi menengah ke bawah, dalam hal ini UMKM ya, bisnis kelas menengah ke bawah. Sesungguhnya kalau mereka belum siap untuk memproduksi, belum siap untuk bisa mendistribusikan, kemudian belum punya branding tersendiri, Bapak pikir sisi kelemahannya ekonomi mikro akan sangat tergurus. Adapun dalam konteks ekonomi makro, dalam hal ke-Indonesiaan secara luas ya, tentu tinggal dikembalikan ke ekonomi Indonesia. Indonesia sudah siap tidak? Tentu kesiapan Indonesia dalam konteks ekonomi makro ini harus lengkap kesiapannya, bukan hanya siap dari sisi menerima produksi saja, tapi juga impor ekspor kan begitu bebasnya, dan itu bisa dirasakan hari ini
Ya kita bisa rasakan hari ini betapa luar biasanya pergerakan ekonomi dunia, terutama kayak Cina ke Indonesia. Kita mulai dari hal terkecil kan kita merasakan betul. Nah maksud Bapak ketika ekonomi makro, Indonesia kan belum begitu siap, sehingga kita hanya sebatas menjadi ladang pas atau pasar di mana pendistribusian ekonomi negara-negara yang sudah siap, mereka memproduksi, memperdagangkan dan mengekspor ke negara kita. Jadi dua pendekatan itu yang Bapak pikir kita belum siap, sekalipun memang siap tidak siap gitu ya. Kita harus siap, terutama kita sebagai anak-anak muda, anak-anak milenial menghadapi dunia ini harus penuh dengan kesiapan. Kalau kita hanya diam diri, pasti kita akan menjadi penonton, yakin akan menjadi penonton. Paling itu Bapak melihatnya dari sudut pandang itu. Terus ini ya Pak, menurut Bapak dampak dari masuknya warga negara asing ke negara kita itu apa saja? Dampak apa? Dampak positif apa negatif? Dua-duanya Pak. Baik, kalau dilihat dari sudut pandang ini kan juga soal, sedikit Bapak mengulas soal pergerakan manusia atau pergerakan orang-orang luar ke kita juga, ini kan bagian dari program APTA dan APEC sesungguhnya, dan bukan hanya barang. Kalau APTA kan perdagangan bebas dan pengertian barang, kalau APEC juga selebihnya kita berikut SDM. Nah, kalau melihat atas pertanyaan tadi, gimana kesiapan kita sebagai sebuah negara ketika negara orang-orang luar datang ke kita? Bapak melihat juga paling tidak ada dari tiga pendekatan. Pertama, dari unsur intelek. Ya, dari intelek itu dari sisi kesiapan SDM. Kalau memang orang-orang yang datang ke kita kemudian mereka sebagai tenaga ahli, tenaga profesional, Bapak yakin itu tidak ada masalah. Sepanjang itu profesional, sesuai dengan keahliannya yang bersangkutan. Tapi kemudian misalkan mereka datang ke sini malah sebaliknya, hanya sebatas tenaga-tenaga biasa, tenaga buruh biasa yang kecenderungannya nggak ada bedanya misalnya dengan tuan rumah, ya Bapak pikir ini menjadi pertanyaan besar, ada apa di balik itu? Nah, yang kedua tentu masuk pada ranah kesiapan kita sebagai SDM tuan rumah harus mempersiapkan diri gitu. Jangan sampai menjadi tadi kalau dalam konteks ekonomi kita menjadi semata-mata sebagai pembeli gitu ya, sebagai konsumen tapi bukan lagi sebagai produsen. Nah, dalam konteks ini kita harus juga siap menjadi orang-orang yang betul-betul kedatangan orang luar ke sini itu kita menjadi persaingannya persaingan sehat gitu. Persaingan sehat. Dan yang ketiga tentu intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah dalam konteks regulasi, terutama aturan-aturan yang menyoal kehadiran tenaga luar ke kita, sesungguhnya ini menjadi pertanyaan besar manakala penyebarannya tanpa ada kalau Bapak nyebut itu jadi semacam checkpoint kira-kira gitu ya kalau dalam soal perjalanan gini. Jadi datanya itu betul-betul sesuai aturan apa tidak gitu, atau memang ada muatan-muatan politis. Nah, kalau berbicara hal yang sensitif terutama bicara politis, nah pertanyaan Bapak juga balik nanya, apakah itu memungkinkan kita siap? Tentu bukan lagi kita menjadi penonton atau menjadi produsen atau konsumen, tapi justru malah kita akan menjadi orang yang dijajah. Demikian. Gitu. Itu Bapak melihatnya dari sudut pandang itu. Nah, selanjutnya Pak, apakah dengan terjadinya dampak-dampak yang tadi disebutkan perlu diadakannya revitalisasi? Nah, kalau misalkan iya, bagaimana Pak revitalisasinya? Baik, nah masuk pada ranah solusi. Nah, revitalisasi itu kan salah satu bagian terkecil saja untuk solusi tadi. Revitalisasi itu kan maknanya secara terminologi kan itu kan kembali, vitalisasi itu kan proses berfungsinya sesuatu yang sebenarnya sudah ada, jadi mengembalikan kepada fungsi sesungguhnya gitu. Itu kan makna revitalisasi. Nah, jadi menyoal misalkan tadi perlukah revitalisasi, tentu Bapak jawab akan sangat perlu. Revitalisasi soal APTA dan APEC juga sangat perlu. Dalam hal ini revitalisasi dalam pengertian evaluasi. Evaluasi tentu bukan kita sebagai orang-orang yang menjadi dalam tanda petik korban program APEC dan APTA, tapi juga
keberpihakan negara atas program ini sampai di mana kan gitu. Nah ini maknanya revitalisasi. Perlu adanya evaluasi bersama atas semua pihak, terutama mereka para pemangku kebijakan. Gitu. Jadi jawabannya Bapak sangat perlu. Perlu ya Pak. Perlu, terutama dilihat dari sisi regulasi. Regulasi harus dievaluasi kembali, dilihat kembali. Kemudian juga ada ada semacam pihak-pihak yang ada kecenderungan, misalkan mereka dalam tanda petik juga mereka datang ke kita bukan hanya sebagai penyeimbang negara, justru malah akan menjadi penjajah. Itu harus dipertimbangkan. Itu perlunya evaluasi itu sampai di situ. Jadi bukan hanya pendekatan ekonomi, tapi juga pendekatan politik yang harus dikedepankan. Terus ini Pak, harapan kedepannya buat wirausaha di negara kita. Baik. Nah ini juga ada korelasi tentunya, ada korelasi dalam hal ekonomi. Nah ekonomi global itu karena program APTA dan APEC tadi akan berdampak pada ekonomi makro dan mikro kita, maka tentu siap atau tidak siap, kita sebagai tuan rumah harus siap. Bahkan Bapak boleh sebut wajib siap. Tentu kesiapan itu terutama bukan hanya kalangan para entrepreneur yang sudah berjalan, maksudnya yang mereka sudah mempersiapkan dari sejak awal, tapi juga terlebih kita sebagai anak-anak muda, sebagai kaum milenial, apalagi sekarang perdagangan bebas itu kan tidak lagi berbicara tentang siapa, kapan dan berbuat apa sekarang, tapi justru sekarang kan sistemnya sudah bermain berbasis IT, berbasis online. Ya betapa tidak, kita hanya dengan sentuhan-sentuhan jari orang bisa menjual program, menjual produk. Artinya apa dalam hal ini? Kita sekalipun kita nggak dibatasi oleh waktu, ruang dan tempat, berpikir kita sebagai orang yang berpikir, kalian kan sebagai kaum intelek nih, berarti kita harus punya pikiran jauh ke depan, bagaimana kesiapan kita jangan sampai menjadi penonton di negeri sendiri. Kita harus siap. Apa yang harus kita siapkan? Satu, kemandirian. Ini kemandirian itu kan cerminan kaum entrepreneur. Kemandirian. Nah, teman-teman sebagai perawat juga harus mandiri. Mandiri dalam pengertian bukan hanya bicara bukan saja sebagai perawat kemudian bisa bekerja dan kemudian menghasilkan, bukan itu yang Bapak maksud. Tapi Anda sebagai perawat harus punya kemampuan lain di sisi di mana ada tambahan-tambahan lain, terutama jiwa-jiwa nursingpreneurship Anda terapkan di dunia nyata gitu. Jadi bukan hanya teoritis, tapi dunia nyata. Jadi kalau Anda sekarang sebagai profesi perawat, kenapa tidak Anda juga merangkap sebagai entrepreneur yang tentu tidak terlalu jauh jurangnya, keilmuannya gitu. Jadi ya pengusaha, ya entrepreneur, ya perawat gitu. Jadi perawat entrepreneur sekarang sudah nggak asing. Banyak kok lulusan sarjana, lulusan tenaga kesehatan yang mereka bekerja di beberapa instansi, tapi mereka punya usaha-usaha sampingnya, usaha-usaha online dan seterusnya. Jadi harus siap. Ya, baik Pak, terima kasih Pak atas itu aja, kesempatannya. Ya, cukup. Nah, itu dia penjelasan dari dua narasumber kita mengenai revitalisasi regulasi entrepreneurship dalam persaingan dunia APTA dan APEC. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya revitalisasi itu perlu dilaksanakan di negara kita supaya negara kita itu tidak tertinggal oleh negara lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.